Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saudaraku, apakah semua agama itu benar memiliki keimanan yang sama? Ini merupakan kajian yang lanjutan dari sebelumnya. Para saudaraku sekalian, dalam pengertian iman yang umum, ya, sebagaimana telah disampaikan, ini otomatis semua agama itu ini dapat dipandang memiliki keimanan yang sama, ya. Sehingga semua agama apapun, ya, ini dapat dianggap benar, ya. Ini tentunya dalam pengertian iman yang universal, yang umum, ya. Di sana disebutkan bahwa dalam pengertian yang umum tersebut, iman itu dapat berarti keyakinan hati terhadap adanya Tuhan, ya. Karena pada dasarnya setiap manusia itu ketika mereka benar-benar mau menggunakan akal pikirannya, pasti akan membenarkan adanya Tuhan tersebut, ya. Tetapi dalam perspektif konsep ajaran Islam, ya, terutama ajaran tentang keimanan, ya, penyamarataan pengertian seperti di atas ini sangat ditolak. Kenapa? Ya, ini dalam konsep keimanan ini yang diajarkan dalam Islam ini dikenal ada istilah percaya, dan ada pula yang disebut istilah beriman. Jadi ini berbeda, ya. Percaya dengan beriman itu berbeda, ya, dalam konsep keimanan Islam. Percaya itu ini dapat berarti keyakinan hati terhadap adanya sesuatu ini tanpa memerlukan syarat dan rukun yang khusus, ya. Sedangkan beriman itu sendiri ini justru sebaliknya, membutuhkan syarat dan rukun yang mau tidak mau harus dihadirkan atau harus diadakan, ya. Tentunya harus diajarkan jika mau mewujudkan keimanan itu sendiri, ya. Saya simulasikan, ya. Untuk membuat sesuatu atau untuk mengadakan sesuatu yang diinginkan menjadi terjadi, ini pasti membutuhkan syarat dan rukun yang mau tidak mau harus dipenuhi, ya. Mau tidak mau harus diadakan, ya. Syarat adalah segala sesuatu yang bersifat materi, ya. Ingat, ya, yang bersifat materi, yang mau tidak mau harus diadakan, harus dihadirkan untuk membuat sesuatu yang diinginkan tersebut ini menjadi terjadi, ya. Dan konsekuensinya tentu saja jika sesuatu yang menjadi syarat tersebut tidak dihadirkan atau tidak diadakan, maka menjadi mustahil sesuatu yang ingin diwujudkan terjadi tersebut ini menjadi terwujud, ini menjadi mustahil, ya. Ya, kita ambil contoh seperti keinginan Anda untuk mewujudkan mandi, ya. Keinginan Anda untuk mandi lah bahasanya, ya. Agar mandi tersebut ini dapat terjadi pada diri Anda, salah satu syarat yang harus Anda hadirkan adalah, ya, tentunya airnya harus cukup, harus ada, ya. Dan air ini tentu saja kan bersifat materi, ya. Jika airnya tidak tersedia, ya, artinya syaratnya tidak cukup. Lalu apakah mungkin mandi tersebut ini dapat Anda lakukan, dapat Anda wujudkan, ya, dapat terjadi pada diri Anda? Ini mustahil, tidak mungkin, ya. Begitu pula dengan pengertian rukun, ya. Ya. Ini tidak berbeda sebenarnya dengan pengertian syarat di atas. Hanya saja, ya, yang membedakannya, rukun tersebut ini bukanlah hal-hal yang bersifat materi, ya, tetapi lebih bersifat non materi, ya. Seperti keinginan Anda untuk mewujudkan mandi di atas, ya. Ya, selain syarat-syaratnya yang bersifat materi harus Anda penuhi, maka
apa-apa yang menjadi rukunnya pun yang bersifat non materi juga mau tidak mau harus Anda hadirkan, harus Anda wujudkan, ya, harus Anda adakan maksudnya. Kenapa? Ya, sebab ini tanpa kesempurnaan rukun-rukunnya tersebut, otomatis mandi tersebut tidak akan pernah terjadi pada diri Anda. Mustahil dapat Anda lakukan. Ya. Ya. Ini seperti diketahui, rukun mandi itu ada dua. Yang pertama itu berupa niat, keinginan maksudnya. Keinginan ini kan tentu saja bukan materi, ya. Dan rukun yang kedua apa? Yaitu membasahi tubuh dengan air. Ya. Ya. Maka keinginan untuk mandi dan kemauan membasahi tubuh dengan air tersebut, itulah itu, ya, rukun yang mau tidak mau harus Anda hadirkan. Dan keduanya tentu saja ini bersifat non materi, ya, bukan materi. Jika salah satu saja dari rukun mandi tersebut, dari dua rukun mandi tersebut di atas ini tidak Anda hadirkan, ya, terlebih lagi jika keduanya, ya, maka mustahil mandi tersebut dapat terjadi. Mustahil mandi tersebut dapat Anda lakukan. Ya. Sebab apakah mungkin mandi tersebut dapat terjadi pada diri Anda, sementara Anda itu hanya memiliki keinginan, hanya memiliki niat untuk mandi, tetapi Anda tidak mau membasahi tubuh Anda tersebut dengan air. Ya. Ya. Ini membasahi tubuh ini termasuk rukun, ya, rukun yang kedua. Ya, hanya rukun yang pertama saja yang Anda hadirkan, hanya ingin. Nah, ini menjadi mustahil mandi tersebut akan terjadi pada diri Anda. Terlebih lagi tentunya jika Anda itu tidak menghadirkan kedua rukunnya di atas. Sudah tidak punya niat dan tidak mau membasahi tubuh dengan air, ya, pastilah akan jauh lebih mustahil lagi mandi tersebut dapat terwujudkan pada diri Anda, ya. Para saudaraku sekalian, begitu pula untuk menjadi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tersebut, ya. Untuk mewujudkannya tersebut, untuk mewujudkan keimanan di dalam hati tersebut, ya, ini tentu saja memiliki syarat-syarat dan rukun-rukun yang mau tidak mau harus diadakan, harus dihadirkan, ya, secara sempurna. Ya, sebab tanpa kesempurnaan syarat-syarat dan rukun-rukunnya di atas, mustahil iman atau keimanan tersebut ini akan dapat terwujudkan di dalam hati Anda. Ya, jika semua itu telah dipahami, ini maka dapat kita ketahui bahwasanya untuk mewujudkan keimanan tersebut tidaklah cukup hanya dengan mengedepankan satu kepercayaan semata, hanya percaya terhadap adanya Tuhan semata, ya. Semua manusia juga pada dasarnya percaya bahwa Tuhan itu pasti ada jika mereka mau menggunakan akal pikirannya. Tetapi untuk mewujudkan keimanan tersebut ini harus disempurnakan, harus dilengkapi dengan kepercayaan yang lainnya. Ya. Kepercayaan terhadap apa? Yaitu kepercayaan terhadap semua yang menjadi rukun dari rukun-rukun iman itu sendiri tentunya, ya. Maka sebagai bentuk konkulasi atau kesimpulan dari semua pengertian tersebut, ya, seseorang itu dapat disebut beriman kepada Allah jika di dalam hatinya itu telah terdapat 6 kepercayaan yang disebut rukun iman, ya. Yang pertama, percaya terhadap adanya Tuhan. Yang kedua, percaya terhadap adanya para malaikat. Yang ketiga, percaya terhadap kitab-kitabnya. Yang keempat, percaya terhadap rasul-rasulnya. Yang kelima, percaya terhadap akan datangnya hari kiamat. Dan yang keenam, percaya terhadap qada dan qadarnya Allah, ya. Dan ini sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Ma huwal iman?" Apa itu iman?
Al-imanu antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil yaumil akhir wa bil qadari khairihi wa syarrihi minallah. Apa itu iman? Iman itu adalah engkau percaya terhadap adanya Allah, percaya terhadap adanya para malaikat, percaya terhadap kitab-kitabnya, percaya pada sekalian Rasul, percaya terhadap adanya hari kiamat, dan percaya terhadap qada dan qadarnya Allah. Ya. Para saudaraku sekalian, dengan demikian dapat kita ketahui, hanya percaya terhadap adanya Tuhan semata, ini sama sekali tidak dapat disebut sebagai orang yang beriman kepada Allah. Tetapi hanya dapat disebut sebagai orang yang percaya terhadap adanya Tuhan. Ya. Ya. Dan tentunya jika hal ini telah dipahami, ya, maka jangan pernah memiliki asumsi, jangan pernah memiliki anggapan bahwa semua orang tanpa kecuali pada dasarnya semuanya beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan cenderung membuat pernyataan bahwa semua agama pada dasarnya benar semua, lantaran semua agama tersebut bertuhankan kepada Tuhan yang sama, hanya menyebutnya saja yang berbeda-beda. Ya. Nah, ini merupakan bentuk kekeliruan, ya. Ya, karena beriman itu belum tentu, berpercaya itu belum tentu beriman. Ya, ingat seperti itu. Tetapi kalau sudah beriman, pasti dia itu orang yang percaya. Ya. Ya. Jadi dalam konsep keimanan Islam, anggapan seperti di atas ini adalah asumsi atau anggapan yang sangat keliru sekali. Ya. Ya. Sebab jika dinyatakan bahwa semua orang tanpa kecuali pada dasarnya percaya terhadap adanya Allah atau adanya Tuhan, ya tentu saja pernyataan seperti ini dapat dibenarkan lantaran mengacu pada pengertian iman yang umum di atas. Ya. Lantaran ini jika para manusia bersungguh-sungguh mau menggunakan akal pikirannya, ya memang pastilah mereka akan mendapatkan satu kesimpulan bahwa di balik keberadaan jagat semesta raya ini pasti ada Tuhan yang telah dengan sengaja menciptakannya. Ya. Lalu pertanyaannya, seperti apakah prinsip-prinsip keimanan yang diajarkan dalam Islam? Ya. Ini perlu dipahami lebih jauh, lebih dalam. Ya. Dan insya Allah akan kami sampaikan pada kajian selanjutnya. Ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada kajian kali ini benar-benar dapat terpahami dengan benar dan tepatnya, dan membuahkan manfaat dan maslahah serta barokah bagi kita semua fid dini wad dunya wal akhirah. Sampai jumpa pada kajian selanjutnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.